على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدي ولد آدم يوم القيامة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حتى يوم القيامة أما بعد. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأدام الله النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفعنا. Shaimin, shaimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kebahagiaan, dan Allah tambahkan kenikmatan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di pertengahan bulan Ramadan, ada yang mengatakan hari ini tanggal 15 Ramadan, ada yang mengatakan hari ini tanggal 16 Ramadan. Kita berdoa semoga amal ibadah Ramadan yang telah kita lakukan dan kita niatkan sejak hari pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, baru saja saya membacakan hadis ke-38 di dalam kitab Al-Arba'in, kumpulan 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan satu firman Allah. Firman Allah itu ada dua. Yang pertama, firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, dan ini tidak boleh salah di dalam membacanya, karena membaca Al-Quran menurut kesepakatan para ulama dianggap sebagai ibadah. Al-Quran merupakan firman Allah yang kata-katanya atau redaksi kalimatnya langsung disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Lalu firman Allah yang kedua adalah hadis qudsi, sebagaimana tadi baru saja saya bacakan. Hadis qudsi ini redaksinya tidak langsung datang dari Allah, tetapi inspirasi firman Allah itu kemudian diterjemahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah. Itulah perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Al-Quran membacanya dianggap sebagai ibadah, sedangkan hadis qudsi membacanya tidak dianggap sebagai ibadah. Lalu kemudian yang ketiga, menurut pendapat para ulama Al-Quran, Al-Quran itu bersifat tauqifi, artinya
tidak mungkin ada perubahan di dalam redaksi kalimat Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi bersifat taufiqi. Taufiqi itu maknanya bahwa Rasulullah SAW mendapatkan inspirasi setelah berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Itulah pengertian firman Allah, Al-Quran dan hadis qudsi. Meskipun Nabi SAW hanya menerjemahkan inspirasi itu menurut kalimat yang Nabi buat, tapi bukan berarti Nabi mengada-ngadakan satu kebohongan, karena tidak mungkin seorang Nabi itu berdusta. Tidak mungkin seorang Nabi itu berbohong. Ya, di dalam ajaran Islam, standar kebenaran itu diukur apakah seseorang itu pernah berdusta atau tidak. Satu waktu Kaisar Romawi Heraklius ketika menerima Abu Sufyan, pada saat itu Abu Sufyan belum menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah SAW. Kaisar Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, apakah Nabi Muhammad ini pernah berdusta atau tidak? Abu Sufyan kemudian menjawab, saya dan kami semua orang-orang di Makkah ini mengetahui Nabi Muhammad SAW sejak beliau usia anak-anak, dan tidak pernah kami menjumpai beliau melakukan dusta atau menyebarkan dusta. Ini yang luar biasa, karena dusta merupakan dosa yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia biasa. Kita semua pasti pernah berdusta, entah pada waktu kita masih usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, atau mungkin kita pernah berdusta kepada anak kita. Ya, jadi dusta ini penyakit atau dosa yang sulit untuk ditinggalkan oleh siapapun, kecuali oleh para nabi. Maka seorang nabi tidak boleh berdusta. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, Innallaha ta'ala qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man 'adali waliyan, siapa saja yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan permusuhan kepada orang itu. Jadi Allah punya kekasih-kekasih di muka bumi ini selain dari para nabi dan rasul. Nah, kekasih-kekasih itu adalah orang-orang soleh, sebagaimana disebut di dalam surat Yunus di ayat 90 dan 91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka. Takut apa? Takut dalam urusan dunia. Maka seorang waliullah, seorang kekasih Allah itu tidak pernah dirundung kesedihan dalam urusan dunia. Karena para waliullah, para wali Allah meyakini urusan dunia sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya persoalan rezeki. Sehingga tidak mungkin seorang wali itu meributkan soal rezeki. Di kalangan para wali ada satu keyakinan bahwa rezeki yang sudah Allah turunkan ke muka bumi untuk makhluk-makhluknya itu tidak mungkin tertukar. Maka tidak ada alasan bagi orang untuk mendengki, untuk iri dengan kesuksesan atau rezeki yang didapat orang lain. Karena rezeki itu tidak mungkin tertukar. Jadi para wali itu tidak pernah mau pusing dengan urusan dunia. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum merupakan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah.
Kenapa? Pertama, karena mereka bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Rasulullah. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh generasi seperti kita. Para sahabat berjumpa langsung, berinteraksi dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kenikmatan hidup yang paling tinggi selain hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kenikmatan hidup yang paling tinggi selain hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat jika mereka bersama-sama dengan Nabi, mereka lupa dengan keluarganya. Mereka lupa. Ya, bagaimana dengan rezekinya? Rasulullah mendoakan mereka mendapatkan keberkahan karena iman kepada Rasul. Nah, kita bukan berarti tidak akan mendapatkan keberkahan sebagaimana yang diperoleh para sahabat. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tuba liman ro'ani wa amana bi." Beruntung orang yang melihatku, berjumpa denganku dan beriman kepadaku. Wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Tapi beruntung juga orang yang tidak pernah berjumpa denganku dan dia beriman kepadaku. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rupa Nabi, bagaimana suara Nabi, kita belum pernah mendengar. Tetapi kita percaya dengan semua yang disampaikan oleh Nabi, dan ini kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jadi Nabi mendoakan umatnya seperti di waktu subuh ini. Nabi pernah mengatakan, Allahumma barik li ummati Muhammadin fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umat Nabi Muhammad di waktu pagi hari seperti ini. Karena itu dianjurkan ba'da sholat subuh jangan tidur. Karena ba'da sholat subuh itu merupakan waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian keuntungan yang kedua, para sahabat itu, atau keistimewaan yang kedua, para sahabat itu mendengarkan wahyu langsung dari lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kemudian menjelaskan wahyu yang beliau sampaikan. Ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga adalah bahwa para sahabat ini hidup di bawah naungan cahaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau dibuat tingkatan derajat kekasih Allah, maka para sahabat itu berada di tingkatan yang pertama. Nah, apa ciri-ciri waliullah kalau kita menggunakan ukuran para sahabat? Di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin misalnya, 40 perkara atau 40 pembahasan di dalam pokok-pokok agama, Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan satu keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan bahwa para sahabat semasa Nabi masih hidup makan sehari 2 kali, makan 1 hari 1 kali. Sehingga Aisyah mengatakan awwalu bid'atin fa'alahan nasu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aklatu marrataini. Bid'ah yang pertama kali dilakukan manusia atau dilakukan kebanyakan orang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu makan sehari 2 kali. Jadi kita ini pelaku bid'ah karena makan sehari 2 kali. Karena dulu para sahabat makan 1 hari 1 kali, sehingga dulu yang namanya umat Islam itu perutnya rata-rata. Saya jadi berkaca ke diri saya sendiri. Kalau gitu saya tidak mengamalkan sunnah karena perut saya gendut. Jadi dulu para sahabat itu perutnya kecil-kecil
dan mereka badannya ramping-ramping sehingga dengan mudah mereka melaksanakan ibadah. Tidak ada rasa berat melaksanakan ibadah. Mereka melaksanakan sholat itu kuat berlama-lama melaksanakan sholat. Bahkan disebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melaksanakan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menambah jumlah rakaat tarawih dari 20 menjadi 36 rakaat dan nggak ada yang protes. Sampai sekarang di sebagian kota Madinah ada orang melaksanakan sholat tarawih 36 rakaat. Di Masjidil Haram 20 rakaat. Di kita 20 rakaat dengan kecepatan 4 rpm. 4 rakaat per menit. Cepat betul sholat 20 itu. Jadi kalau yang mau penurunan berat badan, ya sholat 20 rakaat dengan kecepatan 4 rpm. Langsing insya Allah. Nanti gemuk lagi setelah lebaran karena diisi opor ayam, rendang dan sayur ketupat. Di Temboro, pesantren di Jawa Timur, sholat tarawih dilakukan setiap malam dengan menghatamkan satu Quran selama 8 jam. Mulai dari ba'da sholat Isya sampai jam 3 pagi. Nah, ini luar biasa. Di Temboro 8 jam sampai hatam Quran. Jadi dalam 1 bulan Ramadan kurang lebih 29 atau 30 kali hatam Quran. Jadi tanpa kita baca Quran, ikut sholat tarawih 8 jam, insya Allah hatam Quran. Masya Allah. Tapi jangan coba-coba itu di Depok, insya Allah nggak ada yang ikut. Insya Allah nggak ada yang ikut itu. Di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah dicoba tarawih 20 rakaat menghatamkan Quran 1 juz. Dulu sebelum ada program menghatamkan 1 juz dalam satu tarawih, tarawihnya dengan kecepatan 4 rpm. Baca ayatnya ya Al-Ikhlas gacoan itu. At-Takasur setelah itu Al-Ikhlas. Al-Humazah setelah itu Al-Ikhlas. Ya, pokoknya Al-Ikhlas di ayat rakaat kedua pasti Al-Ikhlas. Banyak yang sholat tarawih. Begitu diterapkan satu malam hatam 1 juz, jamaahnya langsung mengalami kemajuan. Maju semuanya. Ya kan, mengalami kemajuan. Sekarang juga nggak begitu, sudah mengalami kemajuan di beberapa masjid. Di malam pertama adalah kemunduran sholat tarawih. Malam pertama itu malam kemunduran, mundur semua jamaahnya sampai ke lapangan, itu mengalami kemunduran. Begitu udah malam pertengahan, jamaahnya mengalami kemajuan, maju semua ke depan. Kenapa? Karena makin berkurang peserta kehormatan. Yang ramai adalah Mall Margo City, ya kan, Dentos. Jadi begitu malam terakhir, yang ramai itu adalah pintu mall dibuka masuk dari berbagai arah. Ya, jadi dipanggil semuanya oleh Allah. Kalau orang yang berpuasa dipanggil masuk ke surga dari pintu mana saja dia mau. Tapi kalau dipanggil oleh kenikmatan dunia, dipanggil masuk ke mall dari pintu mana saja dia mau. Hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat itu makan sehari sekali. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW terkadang tidak makan dalam 1 hari. Masya Allah, seorang pemimpin besar, seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpesona dan tidak terjebak dalam kenikmatan dunia. Padahal Rasulullah kalau angkat tangan minta gunung jadi emas, jadi emas. Tapi beliau tidak mau lakukan itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Mal faqra akhsha 'alaikum." Aku tidak takut kemiskinan melanda kalian, kata Nabi. Faqra di sini kekurangan, karena memang para sahabat hidup dalam keadaan kekurangan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan
para sahabat itu tidak punya baju. Kita ini lebih mewah dari sahabat, Bapak Ibu sekalian. Para sahabat itu seperti Bilal bin Rabah sholat menggunakan satu lembar kain, diikat kain itu di leher untuk menutup badannya, sehingga sarungnya mengangkat sampai ke betis karena tidak punya pakaian. Lalu karena tidak punya pakaian, mereka menjadikan kulit domba itu sebagai pakaian. Jadi kalau Idul Adha, para sahabat itu senang datang momentum Idul Adha karena bisa dapat pakaian gratis. Kulit sapi dan kulit domba itu disamak, dibersihkan ya sampai hilang atau luntur lemak-lemaknya, kemudian dijemur. Setelah dijemur lalu dipakai menjadi pakaian. Karena memakai pakaian dari kulit hewan, jika mereka berkeringat keluarlah bau, dan ini menimbulkan masalah ketika sholat Jumat. Sehingga Masjid Nabawi yang pada saat itu belum seperti sekarang, tingginya masih kurang lebih sampai lampu ini, Masjid Nabawi itu dipenuhi dengan bau kulit yang berjumpa dengan keringat manusia. Gak enak baunya. Sehingga dari situ kemudian Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk mandi sebelum sholat Jumat. Jadi dasar atau sebab kenapa disunahkan mandi sebelum sholat Jumat, karena pada satu waktu Rasulullah pernah mencium bau yang tidak enak ketika akan melaksanakan sholat Jumat yang datang dari badan atau baju yang dipakai oleh para sahabat. Maka Nabi mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, aku tidak pernah takut, tidak pernah khawatir kalian hidup dalam keadaan kekurangan dalam urusan dunia. Kenapa? Karena para sahabat sudah menunjukkan istiqomah. Istiqomahnya maknanya ada dua. Istiqomah dalam arti konsisten, dan yang kedua istiqomah dalam bahasa Depok. Istiqomah dalam bahasa Depok itu artinya istri 3 dikontrakin rumah. Ya, itu istiqomah dalam bahasa Depok. Jadi para sahabat itu istiqomah mereka dalam arti konsisten dengan keimanan, sehingga tidak mungkin goyang iman mereka dengan kenikmatan dunia. Nah, lalu Nabi mengatakan, walakin akhsha an tubsata bikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum, tetapi yang aku khawatirkan dari kalian adalah ketika kenikmatan dunia itu dihamparkan di hadapan kalian sebagaimana yang pernah dialami orang-orang sebelum kalian. Jadi yang Nabi khawatirkan dari umatnya itu adalah hidup dalam gemerlap kemewahan. Itu Nabi khawatirkan. Seperti yang terjadi pada bangsa Arab sekarang. Kalau kita baca di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menjelaskan di antara tanda-tanda kiamat itu adalah wa antaral quratal khufatal alah ya wa antaral khufatal quratal alah ri'a asy-sya'i yatatawwaluna fil bunyan. Tanda kiamat itu kata Nabi, nanti kamu akan melihat orang Arab yang miskin tidak sanggup membeli sendal dan mereka tidak sanggup membeli baju, pekerjaan mereka kebanyakan penggembala kambing, tiba-tiba mampu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kejadian nggak? Kejadian. Burj Al Khalifah, Emirat Arab. Siapa yang tahu Emirat Arab dulu? Ya, dulu gurun. Dubai itu dulu gurun. Ada satu proyek yang dikembangkan pada tahun 90-an menjadikan Dubai sebagai Paris of Middle East, sebagai Paris di Timur Tengah. Dan sekarang menjadi destinasi, menjadi tempat tujuan orang-orang Eropa berwisata, Dubai. Lalu kemudian Jeddah. Saudi Arabia akan mendirikan satu bangunan yang mengalahkan Burj Al Khalifah dengan ketinggian sampai 621 meter. Lantai teratas itu sudah ditutupi awan. Apa dampaknya? Jadi Nabi mengatakan
dalam satu kalimat yang sederhana tapi maknanya dalam. Kalau orang sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan, itu maknanya orang berlomba-lomba dalam kemewahan sehingga mengesampingkan penegakan syariat. Maka di Dubai, di Emirat Arab sekarang minuman keras dijual legal karena pemerintah Emirat Arab mendapatkan pajak dari penjualan minuman keras. Apakah di Jeddah tidak ada minuman keras? Ada. Bahkan sudah dibuka rumah kasino. Rumah judi sudah dibuka di Jeddah. Yang dulu Saudi Arabia sangat kuat di dalam menjalankan syariat Islam, sekarang sudah mulai luntur perlahan-lahan. Di Mekah tidak ada lagi polisi syariah atau yang disebut dengan nama mutawwa. Tidak ada lagi polisi yang mengingatkan orang untuk beribadah dan menjauhi larangan Allah. Diganti dengan polisi biasa. Polisi biasa ini bukan dari mahasiswa kuliah agama. Banyak yang awam, polisi Arab. Dan kita lihat di sekitar Masjidil Haram sekarang ini luar biasa megahnya, sehingga menara jam tinggi itu mengalahkan menara Masjidil Haram. Dulu sampai tahun 70-an, bapak saya berangkat haji tahun 75, guru-guru saya ngaji di Mekah pada tahun 60 dan 70-an, mereka cerita bahwa di Mekah pada waktu itu tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari menara Masjidil Haram. Tujuannya untuk apa? Supaya orang tahu kalau sholat menghadap ke arah kiblat. Karena bagi penduduk Mekah, kiblatnya adalah Masjidil Haram. Dan bagi penduduk dunia, kiblatnya adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi dulu yang namanya Masjidil Haram, haram ini artinya suci dan mulia. Al-Masjid Al-Haram, masjid yang disucikan, masjid yang dimuliakan, betul-betul ada keramatnya. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, di situ disebutkan tanda dari kiamat itu adalah hilangnya kesucian dan hilangnya kekeramatan. Tanda-tanda menjelang kiamat. Dan ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Sunan Kalijogo. Raden Mas Said, beliau mengatakan dulu bahwa tanda kiamat itu ono papat. Ada 4 tanda menjelang kiamat. Yang pertama, yen kiai wis ilang keramate. Kalau kiai sudah hilang keramatnya, maksudnya kalau tokoh agama sudah hilang wibawanya. Sekarang terbukti kan? Tokoh agama kehilangan wibawanya. Kalau dulu yang namanya tokoh agama, ulama, kiai, saya masih mengalami melihat guru saya, melihat kiai saya hormat. Dulu nggak ada orang berani jalan di depan kiai, nggak enak, malu katanya. Saya masih ingat bagaimana dulu guru saya almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Bali Matraman, Jakarta. Setiap menjelang maghrib, jika beliau mau berangkat ke masjid, itu anak-anak muda yang nongkrong, preman-preman di situ, begitu melihat kiai lewat kabur semua. Kalau sekarang enggak, malah berani nanya, ke masjid Pak Haji? Ya ke masjid, masa mau main gaple kan gitu kan? Namanya berangkat mau dekat maghrib pasti mau ke masjid. Anak sekarang berani. Bahkan disebutkan, diriwayatkan ketika Kiai Abdullah Syafi'i sedang menyampaikan ceramah, beliau adakan pengajian Ahad pagi, dimulai dari jam 8 sampai menjelang zuhur. Jamaahnya Masya Allah dari mana-mana, dari Depok, Bekasi, Bogor, Kerawang hadir. Ribuan orang hadir di Masjid Al-Barkah. Itu kalau beliau menyampaikan ceramah, di belakang masjid itu ada kampung di mana masih banyak premannya di situ, tukang mabuk, tukang zina, yang suka main judi tinggal di situ. Kalau beliau sedang ceramah, itu anak muda mau mabuk, berhenti dulu, sebentar, kiai lagi ceramah, jangan mabuk. Kenapa? Nanti kualat. Mabuk aja udah kualat gitu loh.
Dia takut kualat kalau lagi mabuk, kalau kiai sedang ceramah mereka minum. Nanti kalau kiai udah turun dari mimbar baru mabuk, bagi-bagi amer anggur merah di situ. Itu luar biasa wibawanya. Orangnya di dalam masjid, suaranya terdengar keluar, orang nggak berani melakukan maksiat. Itu keramat. Jadi yang disebut dengan keramat itu bukan berarti sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menakutkan, bukan. Keramat itu wibawa. Tapi sekarang kiai sudah hilang keramatnya karena keramatnya pindah ke nama jalan, jalan keramat. Yang keramat itu jalannya sekarang, bukan kiainya. Ya, jadi yang keramat itu sekarang jalannya, bukan lagi kiainya. Tokoh agama sudah hilang kewibawaannya. Kalau dulu yang namanya ustadz, kiai, dia mendoakan orang, kabul doanya. Mendoakan anaknya, kabul. Sekarang kiai, ustadz doa buat anaknya belum tentu kabul. Nah, itu menunjukkan kiai sudah hilang keramatnya. Kata Sunan Kalijaga yang kedua, tanda kiamat itu yen kali wis hilang gedunge. Nah, ini cuma orang Jawa yang paham ini. Kalau kali sudah hilang gedung itu apa? Kalau orang Sumatera bilang lubuk. Lubuak. Kalau orang Sunda nyebutnya lewi. Kalau kali sudah hilang lewinya, sudah hilang lubuknya, itu tanda kiamat. Dan sekarang di kampung-kampung namanya kali sudah hilang, gedungnya itu sudah hilang. Dieksploitasi sedemikian rupa, diambil airnya untuk air minum dalam kemasan, sehingga masyarakat desa hidup dalam keadaan kering sekarang. Yang ketiga, yen pasar wis hilang kumandange. Kalau pasar sudah hilang gaduhnya, dulu yang namanya kita mau ke pasar 1 kilo belum sampai sudah terdengar suara gaduh pasar. Kalau sekarang pasar Depok, ya kan, dari luar nggak berisik, sepi kedengarannya, karena sudah pindah ke HP kita masing-masing. Yang berisik HP kita, Shopee, nah itu, ya kan, Tokopedia udah pindah. Jadi semasa pandemi ini ibu-ibu jalan ke pasar, tapi paket jalan terus, ya kan, untuk ibu anak kan gitu kan. Untuk ibu wati kan gitu kan. Suami-suami senang istrinya jalan ke pasar selama pandemi, tapi kok paket jalan terus. Jadi pasar sudah hilang gaduhna. Yang keempat adalah yen wong wadon wis ilang wirange. Kalau orang perempuan sudah hilang rasa malunya, itulah tanda kiamat. Makanya sekarang muncul istilah besti solehah. Ya kan, kita taraweh dulu besti kan gitu kan, teman solehahku. Kita lihat perempuan-perempuan itu meramaikan Instagram, Masya Allah, TikTok gitu kan. Ibu-ibu sekarang TikTokan, anaknya nggak diperhatikan. Ini anak emaknya mana nih? Emaknya di rumah kan? Ibunya TikTokan, anaknya sibuk. Hilang malunya mempertontonkan aurat di muka umum. Jadi jauh kalau kita bandingkan kualitas kita dengan kualitas para sahabat, jauh. Maka para sahabat itu menempati level pertama, waliyum min awliyaillah. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu para sahabat. Karena kalau kita lihat kehidupan mereka dalam urusan dunia, mereka tidak begitu interest dalam urusan dunia, dalam arti mereka tidak ingin memperkaya diri, tidak ingin memuaskan keinginan mereka sendiri, para sahabat. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, pernah mengkritik generasi sesudahnya, kata Anas bin Malik, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy'ar. Kalian ini nasihat Anas bin Malik ketika usianya sudah 80 lebih. Sahabat Nabi yang umurnya panjang adalah Anas bin Malik, meninggal di usia 102 tahun. Beliau melihat generasi tabi'in.
Anas bin Malik mengatakan, kalian ini selalu melakukan amalan yang kalian pandang enteng di mata kalian. Wa kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dulu pada masa Nabi kami anggap amalan itu sebagai dosa besar. Jadi yang menurut kita ini dosa kecil, menurut para sahabat dulu dosa besar. Bagaimana yang dosa besar menurut kita? Lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi para sahabat itu hidupnya penuh dengan kehati-hatian. Maka mereka mendapatkan level sebagai wali Allah. Nah, di sini Allah mengatakan, siapa saja yang memusuhi waliku. Siapa wali itu? Dikatakan dalam surat Yunus ayat 91, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi siapa saja yang memusuhi orang yang beriman dan bertakwa, maknanya kalau orang ini nggak bersalah, kalau orang ini tidak melakukan satu kesalahan kemudian dimusuhi, dalam arti permusuhan di sini maksudnya adalah orang boleh berbeda pendapat, orang boleh berdebat dalam satu masalah yang dibenarkan menurut aturan hukum. Karena kalau kita lihat di dalam sejarah, ada perang di antara sahabat, yaitu perang Jamal. Meninggal Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam karena melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ini sama-sama sahabat, sama-sama wali, kok perang? Ya karena ada sesuatu yang dipermasalahkan. Waktu itu yang dipermasalahkan adalah klarifikasi tentang terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam mewakili keluarga besar Utsman bin Affan menuntut hak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengusut tuntas siapa pelaku pembunuhan Utsman, dan dicurigai oknum-oknum pembunuh Utsman itu berlindung kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa Ali tidak pernah melindungi pembunuh, tapi kata kubu keluarga Utsman, ada itu orangnya si fulan. Ali nggak terima. Maka Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ini lalu kemudian berinisiatif memerangi Ali bin Abi Thalib. Dan Ali karena dalam posisi bertahan akhirnya harus meladeni peperangan itu. Perang itu dipimpin oleh Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya tidak boleh memerangi wali-wali Allah itu dalam konteks kalau mereka tidak melakukan kesalahan. Kalau bukan karena persoalan hukum. Kalau ada ustadz, ada kiai nyerobot tanah, ya harus digugat di pengadilan. Jangan dibilang, wah nggak enak sih ustadz, waliullah nanti. Wah, ya enggak, namanya dia nyerobot tanah kok. Ada buktinya bahwa dia melakukan penyerobotan. Ini buktinya penyerobotan itu dilakukan, ya harus diproses secara hukum. Tapi kalau ini ustadz nggak ngapa-ngapain, kiai ini nggak ngapa-ngapain, lalu kemudian dimusuhi karena dia berdakwah. Ada Habib misalnya, dia mengajak orang untuk menjauhi kemungkaran, dimusuhi. Nah, itu yang dikatakan di dalam hadis ini. Allah mengatakan faqad adzantuhu bil harbi, aku umumkan permusuhan kepada orang itu. Jadi dalam konteks orang menegakkan kebenaran. Lalu perkara yang kedua disebutkan dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan satu saja dari semua kewajiban yang aku tetapkan, aku cinta kepada orang itu. Insya Allah kita dicintai Allah karena kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, Allah cinta dengan setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan fardu. Ditambah lagi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau ada hambaku yang melakukan amalan yang mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tambahan, pasti aku lebih cinta lagi kepada orang itu. Jadi melakukan amalan fardu Allah cinta, melakukan amalan sunnah Allah lebih cinta.
Ya, di antara amalan sunnah itu yang paling sederhana sholat rawatib. Jangan kita dahulukan tarawih dibandingkan rawatib. Kalau kita mau sholat tarawih, ba'diyah isanya dijalankan dulu. Kenapa? Karena ba'diyah isya kedudukannya lebih tinggi daripada tarawih. Kok begitu, Pak? Iya, karena ba'diyah isya itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Kita pahami dulu urutan-urutan sholat wajib. Yang tertinggi sholat tahajud, karena disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 80 dan 81. Kalau sudah disebut Quran, ini gak main-main. Allah yang mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Urutan pertama adalah sholat tahajud. Dari sebagian malam dirikanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan buat kamu. Karena Allah memberikan janji di situ, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan ibadah yang kamu lakukan itu Allah akan angkat kamu kepada derajat yang mulia. Ini janji Allah. Sholat tahajud karena itu level pertama. Yang kedua adalah sholat rawatib. Karena sholat rawatib ini fungsinya adalah untuk menambal kekurangan dari sholat wajib. Yang ketiga, sholat witir. Karena sholat witir itu dikatakan langsung oleh Nabi, autiru ya ahlal Quran. Sholat witirlah kalian wahai orang-orang yang menerima Al-Quran. 3. Baru kemudian yang keempat, sholat-sholat sunnah di bawahnya. Ada sholat duha. Sholat duha ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Setelah witir sholat duha. Ausani khalili ala, kata Abu Hurairah, ala alla atruka bisalasin. Rasulullah berpesan kepadaku untuk tidak meninggalkan 3 sholat. Di antaranya adalah sholat duha. Barulah kemudian tarawih. Jadi derajatnya lebih rendah daripada sholat duha. Maka kalau orang nggak sholat tarawih, ya nggak apa-apa. Kalau dia, yang penting dia sholat tahajud. Maka di Mekah Al-Mukarramah setelah sholat tarawih ada sholat tahajud. Tarawih selesai jam 10 malam, jam 12 mulai lagi sholat tahajud sampai menjelang subuh. Nah, kalau kita mau kejar amaliyah Ramadan begitu. Setelah tarawih kemudian tahajud. Oh, emang beda tarawih dengan tahajud? Ya beda tarawih dengan tahajud. Tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya. Udah selesai salam, rakaat kedua istirahat selonjoran. Kalau dulu disebutkan para sahabat sempat belanja ke pasar. Setelah belanja balik lagi ke masjid sholat lagi. Ya kan? Kalau kita belanja dulu, udah selesai, udah bubar. Udah nggak ada yang sholat lah. Tadi katanya boleh belanja. Iya boleh belanja betul. Tapi setelah balik lagi imam sudah mau bubar. Kalau di Masjidil Haram kita masih tunggu lagi. Ntar jam 12 kita tahajud bareng. Maka diumumkan imam-imam sholat tahajud sampai waktu sahur. Masya Allah. Itu bulan Ramadan penuh dengan ibadah. Allah kemudian mengatakan, "Fa'idha ahbabtuhu," kalau aku sudah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatan yang dia pakai untuk melihat. Aku menjadi tangan yang dia pakai untuk bergerak, dan aku jadi kaki kemana dia berjalan. Artinya semua kehidupannya diikuti oleh Allah. Sehingga Allah menegaskan, wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta pasti aku kasih. Ini luar biasa fasilitas yang Allah kasih. Wa ilaihi ista'adani, kalau dia minta perlindunganku, la'utiyannahu, pasti aku lindungi. Maka hati-hati dengan doa orang soleh. Jangan pernah menzolimi orang soleh. Hadis ini dimaksudkan supaya kita tidak boleh semena-mena terhadap sesama muslim, karena kita tidak tahu, jangan sampai ada di antara orang yang kita zolimi itu ternyata waliullah, ternyata kekasih Allah. Nah, apa syarat wali?
Syarat wali dikatakan bahwa wali itu adalah orang yang alim dalam ilmu agama. Sehingga dikatakan mattakhadallahu min waliyyin jahilun, tidak mungkin Allah menjadikan orang bodoh itu sebagai wali, sebagai kekasihnya. Kalaupun dia bodoh, maka Allah ajarkan ilmu langsung sehingga dia alim terhadap ilmu agama. Nah, ini ada namanya orang mendapatkan wahbiyah, anugerah dari Allah karena kesolehannya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280 Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah ajarkan ilmu. Bagaimana cara Allah ajarkan ilmu? Allah berikan dia kemudahan untuk menyerap semua ilmu agama. Jadi kalau kita nih bapak-bapak belajar di usia tua ini, kan seringkali ada keluhan ibu-ibu juga. Gimana ya, kok susah banget yang nempel? Itu kok ustazah itu pinter banget. Ya iyalah, dia belajar dari kecil, Bu. Ibu kan baru belajar usia 50. Jadi nggak usah heran. Ya gimana biar nempel? Gampang kalau mau biar nempel. Yang pertama ikhlas, yang kedua tingkatkan kualitas ibadah, yang ketiga jangan suudzon kepada guru. Selesai. Kalau kita nggak suudzon, nggak punya buruk sangka sama guru, nanti Allah buka itu pengetahuan sehingga kita paham. Saya perhatikan orang-orang tua di tahun 80-an itu walaupun bukan ustadz, walaupun bukan kiai, tapi ngerti ilmu agama. Orang-orang Betawi tahun 80-an saya perhatikan begitu. Bukan ustadz, bukan kiai, tapi ngerti ilmu agama. Tertib ibadahnya, berwudunya hati-hati. Kalau ke masjid kelihatan betul bahwa dia paham ilmu agama. Apa indikatornya? Sederhana. Setiap sholat dia bawa siwak. Sebelum sholat dia bersiwak dulu. Bersiwak itu sunnah. Karena Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Itu orang zaman dulu bawa siwak kemana-mana. Sebelum sholat bersiwak dulu, mau jadi imam siwak dulu. Saya perhatikan di Tarim di Yaman seperti itu. Orang mau sholat bersiwak dulu, dia gosok dulu, ambil sunnahnya. Karena kalau kita mengamalkan satu sunnah, sudah layak kita disebut sebagai ahli sunnah, sebagai ahlus sunnah. Jadi orang-orang tua zaman dulu di Betawi saya perhatikan, di Jawa juga begitu. Banyak yang ngerti ilmu agama walaupun bukan kiai, walaupun bukan ustaz. Apalagi di Jawa. Kalau mau sholat zuhur kan pakai kolor. Kolornya dibuka dulu, ditaruh di pinggiran, di pojokan. Mbah-mbah kebanyakan begitu. Nanti habis sholat diisengin itu. Kalau lagi sholat, kolornya diumpetin sama anak-anak. Sehingga nyari, kolornya mending dia atau kenyong ya. Mikir kene kan gitu kan. Tadi ada di sini, kok saya wis hilang ya kan gitu. Itu orang-orang zaman dulu begitu, saya perhatikan itu. Anak-orang sekarang enggak. Dalam masalah agama kayaknya masa bodoh. Saya perhatikan nenek saya mau mandi itu pakai kain, padahal di kamar mandi dipakai kain basahan. Karena itu sunnahnya. Saya tanya, "Bang, mandi basah-basahan nganggo klambi?" Ya sunnah. Jadi kiai nyo kayak kiai. Kalau mbak saya kan memang orang ngapak ya. Jadi kiai kayak gue, kayak kiai kan gitu kan. Orang kayak wong kota mandi udah-udahan. Paham ya? Kalau bahasa Tegal Bayan ini ya. Kata Pak Mulyadi mangan tunduk dua. Jangan kayak orang kota katanya, kalau mandi telanjang katanya kan. Jadi tertib gitu loh. Itu walaupun bukan ustazah, walaupun bukan orang yang ngerti ilmu, walaupun bukan ahli agama, tapi ngerti ilmu agama. Itu karena keberkahan. Jadi 3, ikhlas, ibadah yang benar, dan hilangkan suudzon dalam mempelajari ilmu agama. Insya Allah Allah kasih pengetahuan itu. Kenapa? Karena Allah janji di dalam Quran surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, nanti Allah kasih ilmu. Maksudnya dikasih ilmu, dikasih kemudahan untuk memahami. Gampang ingat.
Guru saya Kiai Maimun Zubair umur 92 tahun itu masih ingat pelajaran tahun 50-an. Beliau ngaji di Mekah tahun 50 sampai tahun 62, 12 tahun di Mekah. Di umur 92 tahun masih ingat. Beliau cuma lupa di mana naruh kacamata. Tadi kacamata di mana? Padahal ada di atas kepalanya. Tapi yang namanya beliau ilmu itu ingat semuanya. 13 disiplin ilmu ingat semuanya. Masya Allah, ini berkah. Makin tua ilmunya makin tajam, makin bijaksana. Itu beliau. Sampai akhirnya beliau meninggal di Mekah, dimakamkan di Maklah. Itu pemakaman terhebat nomor 2 setelah Baqi. Jadi orang itu kalau dimakamkan di Baqi, di Madinah dan di Maklah bukan orang sembarangan. Kalau kita kan bukan orang sembarangan, makamnya San Diego Hills yang harganya semiliar kan gitu. Karena di dalam makamnya ada wifi ya Prof Ganjar ya. Keren gitu kan makam orang kaya. Makam yang hebat kedua, Baqi dan Maklah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan yang nanti dibangunkan pada hari kiamat pertama adalah yang dimakamkan di Baqi dan yang kedua dimakamkan di Maklah. Rasulullah akan membangunkan para sahabat dan umat muslim yang dimakamkan di Baqi, dan Rasulullah akan membangunkan para sahabat dan umat muslim yang dimakamkan di Maklah. Ini luar biasa. Luar biasa memang. Kalau masuk Maklah kita ziarah ke makam Khadijah, itu makam ulama semua tuh di situ. Maka kita doakan di situ, Masya Allah. Kalau orang sering datang ke makam ulama, dia dapat energi positif. Energi positifnya apa? Energi kesolehannya makin bertambah karena yang didatangi orang soleh. Beda kalau kita datang ke makam orang kafir. Maka dianjurkan kalau kita melewati makam orang kafir, kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ahwalihim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya keadaan mereka di dalam kubur. Kalau melewati makam muslim, kita dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyari wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Dianjurkan mengucapkan salam. Kalau di makam yang orang kafir, Allahumma inni a'udzubika min syarri ahwali. Ya, jangan kebalik tuh. Begitu masuk makam non muslim, Assalamualaikum ya ahlad diyari. Senang dia. Ya kan? Iya, emang enak ente nih, ente Islam sih kan, kita nggak Islam. Tapi ini jangan direkam ya, ntar jadi ITE nanti kan gitu. Padahal kita ngomong soal doktrin agama ini. Sekarang kan banyak orang baper, apa-apa nanti dilaporin, apa-apa dilaporin. Intoleran tuh, masa intoleran harus sampai dirubah Quran dan hadis? Nggak mungkin. Gara-gara kita takut dianggap intoleran, Quran dan hadis nanti harus dirubah. Enggak, saya cuma ngomong doktrinnya begitu. Doktrin di dalam Quran begitu, doktrin di dalam hadis seperti itu doktrinnya. Ya, saya kira demikian, karena itu bulan Ramadan di antara tujuannya adalah supaya kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Karena di antara keuntungannya adalah kalau kita minta Allah kabulkan, kalau kita minta perlindungan pasti Allah berikan perlindungan. Maka perbanyaklah doa supaya kita selamat dari fitnah akhir zaman. Fitnah dunia dan fitnah akhir. Ini udah akhir zaman, apalagi yang mau dicari? Udah akhir zaman udah. Kata Kiai Maimun Zubair, kita ini menghadapi kondisi namanya intidharus sa'ah, menunggu kapan kiamat datang. Tanda-tanda kiamatnya sudah ada semua, tinggal kiamatnya saja. Nah, semoga kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman, dan semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang soleh. Semoga anak-anak kita Allah jaga, Allah lindungi mereka menjadi keturunan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di sini lihat banyak anak kecil tidur-tiduran, nggak apa-apa, dia bagus tidur-tiduran. Nanti 20 tahun lagi dia ingat materi pengajian ini insya Allah, karena ada memori yang terdalam di dalam kepalanya, nanti akan keluar. Oh, dulu saya pernah dibilang bocah emaknya mana kan begitu, dia pasti ingat itu. Pasti ingat itu waktu pengajian 20 tahun yang lalu. Kan kita nggak ada, mereka yang akan meneruskan, dan insya Allah itu menjadi penyelamat kita nanti di yaumul qiyamah. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi turja'ul umur. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Sebentar Pak, saya berikan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik kajian yang Ustaz sampaikan tadi. Banyak ulama-ulama yang karismatik yang dulu sering sekali yang kita ikuti ajaran-ajarannya. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat ulama-ulama itu, ulama-ulama karismatik sepertinya sudah tidak ada. Dulu ulama-ulama itu terpisah antara ulama dengan pemerintah. Sekarang ulama itu ditarik sama pemerintah. Sekarang kita mengikuti ulama yang karismatik yang seperti apa? Sepertinya kok sudah berkurang sekali ulama-ulama yang karismatik yang dapat kita ikuti sebagai panutan kita sekarang ini. Terima kasih Ustaz, itu aja. Terima kasih. Untung Pak Bukhari udah pensiun gitu kan. Katanya begitu pemerintah. Kalau masih PNS nggak boleh Pak. Jadi begini Pak Haji Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama karismatik masih banyak Pak. Hanya mereka tidak muncul ke permukaan. Ya, yang muncul ke permukaan itu yang nggak karismatik, itu yang menjadi masalah. Kalau dicari yang karismatik banyak. Saya sebut saja satu nama, Abuya Mufassir di Padarincang Serang. Itu karismatik luar biasa, tapi tidak pernah tercover oleh media. Kenapa? Karena memang beliau nggak mau terkenal. Itu ciri ulama. Jadi ulama itu tidak mau terkenal. Karena popularitas itu fitnah. Kalau orang sudah populer, dia diawasi banyak orang kehidupannya. Maka banyak ulama yang ngerti itu dia tidak mau populer. Dia lebih suka mengajar. Yang istimewanya lagi, Abu yang Mufassir itu nggak suka duit. Bukan berarti para pejabat nggak kenal beliau, kenal. Ratu Atut ketika menjabat gubernur Banten itu ingin kasih bantuan ratusan juta, beliau tolak, luar biasa. Padahal beliau nggak pernah mengajukan bantuan, itu ditolak. Bahkan nggak mau menemui Ratu Atut. Kata beliau, kalau saya menemui gubernur berarti saya berkhianat kepada semua orang Banten. Masya Allah. Jadi ulama itu perasaannya itu mewakili perasaan masyarakat banyak. Itu ciri ulama. Dia mewakili perasaan masyarakat banyak, sehingga dia tidak mau melukai perasaan orang banyak. Jadi nggak mau ditemui. Ditunggu itu gubernur tuh menunggu, dia nggak mau keluar, nggak mau aing. Bahasa Bantennya, mbong aing mah, mbong aing, nggak mau. Tapi kalau yang datang orang soleh pasti disambut, walaupun orang itu nggak terkenal, dia tahu nih orang soleh, disambut. Dan uniknya setiap dikasih duit gak mau, dikasih makanan gak mau. Ini seperti Imam Nawawi, penulis kitab hadis ini. Imam Nawawi dikasih makanan gak mau. Kata Imam Nawawi, saya cuma mau makan pemberian keluarga saya karena saya tahu mereka dapat dari mana. Ini warok hati-hati luar biasa. Ini Abu yang Mufassir. Dikasih uang miliaran, beliau tolak. Ini namanya ulama, beda dengan ubar. Kalau ulama nggak suka duit, kalau ubar doyan duit, maka saya ini ubar, bukan ulama. Ya, ada ulama, ada ubar. Siapa lagi? Ada Kiai Anwar Lirboyo. Itu nggak terkenal. Beliau ngajar aja udah nggak mau berpolitik. Apa itu politik? Nggak mau berpolitik. Ya silakan nyoblos aja, jangan ajak-ajak saya. Saya ini tugasnya ngayomi umat, ngayomi para santri, mendidik. Nah yang dekat-dekat ke situ itu tuh yang dekat-dekat kekuasaan. Dan dulu Kiai Hasyim Muzadi itu pernah menyampaikan, penguasa ini kalau nggak dinasehati nanti melenceng, tapi kalau didekati kita yang melenceng. Kata Kiai Hasyim Muzadi begitu. Sehingga kita ini serba salah. Dekat yang nggak boleh dekat, jauh juga jangan terlalu jauh. Kenapa? Kalau terlalu jauh nanti nggak kedengeran nasihatnya.
Kalau terlalu dekat makin tidak terdengar. Jadi kalau jauh tidak terdengar, makin dekat makin tidak terdengar. Kenapa? Dianggap samanya. Udah kiai gampang lah, terdapat lah proyek lah, tenang. Ya kan? Tenang kiai, dapat lah proyek. Yang penting golkan dulu ini kiai, umat supaya milih saya. Oh siap pokoknya, insya Allah kabul. Langsung. Ya. Jadi kalau udah terlalu dekat, dinasihati jadi susah. Samanya juga kiai, ente brengsek-brengsek juga. Cuma bedanya kalau aneh brengsek nggak pakai bismillah, ente brengsek pakai bismillah. Mau korupsi pakai bismillah dulu, bismillah barokah. Nanti gitu. Jadi kalau terlalu dekat juga akhirnya nggak kedengeran gitu. Maka yang harismatik ini yang banyak tersembunyi, dan Abu Mufassir itu saya dapat cerita dari keluarga beliau karena memang saya dekat dengan keluarga beliau. Itu diundang ke istana nggak pernah mau. Berkali-kali diminta datang, jawabannya sederhana, saya nggak butuh presiden. Presiden yang butuh saya, presiden datang ke tempat saya. Biasa. Saya nggak ada kebutuhan, buat apa saya ke istana? Saya mau jabatan apa? Ngapain minta jabatan? Ngapain juga bawa-bawa proposal katanya? Rezeki dari Allah. Ini la khaufun alaihim. Nah, kita memang kehilangan yang harismatik dalam makna yang populer seperti Kiai Zainuddin MZ sudah nggak ada. Maka tidak ada yang bisa menggantikan. Berani beliau menyampaikan nasihat. Dan sampai sekarang ini nggak ada yang bisa menggantikan beliau. Kita kehilangan. Sehingga ulama-ulama yang tidak terlihat inilah yang lebih banyak aktif di masyarakat. Ya, cuma memang mereka tidak terjangkau oleh media karena memang mereka tidak mau populer. Ya, sekarang yang populer itu Gus Baha. Gus Baha itu tidak punya tim media, tidak pernah promosi, tidak pernah ingin terkenal. Kata beliau, lah saya ini pengajian itu yang ngerekam jamaah, saya nggak pernah minta direkam. Dan memang orangnya tulus. Beliau mengatakan, pernah ngomong di depan saya, pernah suatu waktu beliau diundang pengajian di salah satu desa di Jawa Timur. Itu yang undang bilang mau mempersiapkan uang begitu banyak, katanya puluhan juta. Ini Gus Baha nolak. Coba kalau dai pengen ngetok, order nih, lumayan kan gitu kan. Gus Baha nggak mau. Kata Gus Baha, kasih tahu orang itu daripada uangnya dipakai buat undang saya ceramah, kasih aja ke anak yatim. Beliau nggak mau ke situ. Kenapa? Karena pengajian itu sudah nuansa duniawi, bukan ingin ngaji, memahami ilmu agama. Kata Gus Baha, saya ini cuma ingin membuat hukum Allah dikenal dan orang mengamalkan hukum Allah. Jadi bukan karena popularitas. Nah, kalau tadi pertanyaannya seperti itu, kenapa nih? Bagaimana kita cari orang-orang yang tidak mau terkenal itu, Pak Haji Bukhari? Insya Allah di Aceh juga banyak Pak Haji. Dayah-dayah itu masih banyak itu, tengku-tengku yang tidak mau terkenal masih banyak, yang tulus ikhlas. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur juga masih banyak kiai-kiai yang nggak mau ngetop, yang ikhlas, masya Allah. Kita kalau ngaji ke mereka itu didoakan, doanya itu membuat kita tersentuh. Di Bogor juga masih banyak yang tidak mau terkenal. Nah, kalau sudah yang tidak terkenal ini mati, disitulah kiamat terjadi. Maka kita jaga itu orang-orang yang punya ilmu agama, tapi dia tawadhu dengan ilmu agama yang kita jaga ini. Dijaga dalam arti apa? Mari kita ambil ilmunya, sama-sama kita mengamalkan kesolehan dengan beliau. Karena kalau beliau sudah meninggal, orang soleh udah nggak ada. Jadi Rasulullah mengatakan kiamat itu akan datang ketika seluruh penduduk dunia ini diisi oleh ahli maksiat. Maka supaya maksiat itu tidak ada, kita ikuti nasihat Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Kata beliau, a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum maksiatahu. Pamerkan ketaatan kalian sebagaimana pelaku maksiat memamerkan kemaksiatannya. Sekarang kemaksiatan dipamerkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat YouTube, kita lihat media sosial, Instagram, kita lihat Facebook, maksiat itu dipamerkan. Sehingga orang menganggap tidak ada lagi kebaikan, adanya semua kemaksiatan. Maka betul kata Gus Baha, sekarang ini orang harus pamer kebaikan
Sedekah harus dipamerin. Kenapa? Supaya orang melihat bahwa masih ada orang yang sedekah. Pesantren Ramadan harus dipamerkan. Supaya apa? Supaya orang tahu kebaikan masih ada di masjid ini, di kampung ini. Jangan sampai tertutup oleh kemaksiatan. Karena orang yang berbuat maksiat sekarang bangga dengan maksiatnya. Berbuat zina cerita, mabuk dia cerita, bangga dengan kemaksiatan. Kenapa kita tidak bangga dengan ketaatan? Kan gak boleh Pak memamerkan ketaatan dan kebaikan. Zaman dulu masih banyak orang baik, maka gak boleh pamer. Tapi zaman sekarang orang pelaku maksiat makin banyak, harus dipamerkan. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang soleh masih banyak, gak boleh ente merasa soleh, gak boleh. Kenapa? Yang soleh banyak. Sekarang yang soleh makin sedikit. Maka perlihatkan, nih masih ada nih kesolehan di sini, supaya azab Allah tidak turun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini Bapak ya, karena memang nggak ada air minum, makin lama ngomong haus juga. Bapak enak kan gitu kan, kalau ngantuk tinggal tidur kan gitu kan, nggak haus kan. Ibu-ibu juga enak, saya ngomong terus lama-lama haus juga nih. Ya, kita tutup dengan doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alim as-sirri minna la tahtik as-sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.